komentar. Dan jangan lupa buat download aplikasi Mimo karena kita banyak banget giveaway yang bakal kita kasih ke kalian. Oke, dan ternyata Matildanya ditaruh di posisi mid lane ya, sebagai support atau mid laner. Ini cukup menarik sih, dia bakal punya damage yang bakal gede banget. Tapi sini kenapa Cloud-nya nggak ditabrak? Iya ya, ini Cloud-nya dikasih free banget, tapi di sisi lain di top lane ya 1 lawan 2. Seorang Hayabusa mencoba untuk melarikan diri dengan adanya Quachedo, masih bisa selamat. Dia maksa banget tadi untuk dapetin level 2-nya, walaupun dia harus kalah tapi dia dapetin dan udah oke sekarang. Jawhead juga langsung ninggalin dari Jawhead, Drew ya harusnya. Yap. Drew ya harusnya. Drew. Oke, dan kita lihat di mid lane Octa bersama Kylie aja lah. Tersalah lagi. Iya, tapi sementara itu dari Philly sendiri masih nge-feeling aja ke arah Octa, ditemenin aja. Nunggu keberadaan Octa karena memang Harley ini kalau kita bilang mereka hero-hero yang cukup scaling ya. Ya, dia power di 4 juga sih sebenarnya. Kalau di awal dia masih belum bisa ngapa-ngapain, berbeda sama Matilda. Backup yang dimiliki oleh tim Continue cukup cepat. Tilly cukup sekarat, langsung Jack ke arah depan dan first blood kali ini jatuh ke tangan Chow, berhasil menumbangkan Matilda di area mid lane. Yes, Cait lagi-lagi dengan rotasi yang sangat baik, dia meninggalkan lane dia untuk dapetin 1 kill dan ini bisa dibilang worth banget untuk setup Turtle. Tapi dengan adanya Marksman mungkin dari Aura juga nggak mau ngambil resiko sih, setup duluan. Bahaya memang. Yes, bisa di steal juga ya. Betul. Sementara itu kali ini dari Octa sudah mulai pukul mundur ke arah belakang, regroup bersama teman-temannya, berusaha untuk mendapatkan 1 buah Little Wanderer. Excellent, coba untuk dibelikan damage penetration tambahan tapi masih bisa selamat, disusul dengan adanya glue kali ini. Oke, naik. Kali ini glue-nya mengincar ke arah Pakito, langsung dibawa ke dalam under turret kali ini dan masuk dengan pocket trade dari Octa. Langsung dikasih basic damage lagi dan masih bisa survive memang, namun gak untuk yang di top lane. Harus tumbang dari Wyvern. Yes. Sementara itu kali ini Turtle dari kedua tim belum ada yang berani untuk melakukan inisiasi, belum ada yang berani untuk melakukan start Turtle. Tapi sementara itu di sisi top lane coba untuk nge-cutting minion 3 orang bahkan. Apakah Hayabusa di sini akan menjadi sasaran selanjutnya? Ini another mirroring yang sukses lagi sih harusnya. Dia mirroring dengan sangat baik, bahkan Turtle-nya belum di setup. Turretnya udah hancur, Turtle belum di setup. Pakito ini bisa banget untuk ke-delay. Lihat si 2 turret kah? Oke, langsung ada ejector ke area depan dan dengan cepatnya Hayabusa harus tumbang di area top lane. Ini kayak berhasil sih dapetin 2 turret. Wow, ini mirroring yang sempurna, bahkan 2 turret yang diambil, keunggulan gold yang hampir menyentuh ke angka 2000. Ini nggak bagus sih. Iya. Ini sayang banget tadi wave minion yang kedua nggak ada ya. Jadi mereka nggak bisa menumbangkan turret yang kedua, tapi ternyata Circling Eagle ke area depan dan berhasil menumbangkan seorang Jawhead di area mid lane. Oke, ini dengan map control yang lumayan dari Aura, tidak ada inner turret di top lane, ini lumayan bahaya. Dan kita bakal lihat nih, invasi ke arah buff, Pato buff harusnya itu bakal sering dilakukan sama teman-teman Aura. Dan ini dia, invasi pertama, Deadly Magic, dikasih pocket trick juga, masih bisa mundur ternyata dari Octa dan berhasil mendapatkan kill. Phantom Execution berhasil mendapatkan kill balasan, masuk dengan Unstoppable Force, masih bisa di dodge lagi, dilempar ternyata dari Lin. Ini masih bisa survive, masuk kali dari Wyvern, coba dengan Shadow Kill namun harus mundur. 2 yang harus tumbang, 2 bayar 1. Yap, pertukaran 2 untuk 1 cukup menguntungkan dari sisi Aura Esport. Memang kalau kita lihat tadi ketika Jamet masuk dengan Blazing Duet, karena dia masih early ya, masih belum mempunyai power spike-nya, dia masih belum terlalu sakit. Damage yang diberikan ke teman-teman dari tim Continue. Itu kenapa akhirnya dia hanya bisa menyumbang assist. Betul sekali, sementara kalau kita lihat dari pergerakannya teman-teman Aura Esports, ini udah mulai berkumpul, mereka stick bertiga untuk dapetin kill. Sementara kalau kita lihat bottom lane itu dibiarin aja 1 lawan 1. Warax untuk Wyvern. Warax itu kalau nggak salah udah di nerf ya? Yes, dia udah dikurangin sedikit dari physical penetration-nya. Cuman masih menjadi item yang oke sih. Iya, masih menjadi item utama di mana apalagi early kayak gini ya, Warax terbilang cukup murah. Ya, dia harus diganti tuh barangnya sih. Kayak bikinnya harus lebih mahal paling enggak lah. Iya, benar-benar setuju banget sih. Apalagi kita sekarang balik ke area bottom lane. Dari Ajrin sudah mendapatkan 1 objektif turret di area bawah. Blue-nya juga nggak bisa berbuat banyak karena yang ngeharas itu adalah Pakito. Dia tidak mau mengorbankan nyawanya, jadi ditarik ulur aja. Dan kali ini Matilda baru datang untuk membackup. Oke, dan ini udah cukup bahaya sebenarnya untuk tim Continue. Mereka harus bikin gerakan secepatnya. Karena kembali lagi dari Aura Esports dia main marksman gitu kan. Kalau kita tahu impactnya semakin late game semakin berbahaya dan Tyrant
masih bisa di cancel ternyata. Coba mencari posisi yang oke. Masuk dari Pakito, Poker Trade, Deadly Magic juga keluar. Masih bisa selamat pasti Flame Shot yang berhasil connect ternyata, dan Excellent yang harus tumbang. Yes, kali ini Excellent tumbang dan tanpa berlama-lama lagi memanfaatkan waktu yang ada, langsung aja men-start turtle yang pertama dan langsung berhasil diamankan. Bullfire mencoba untuk tarik mundur ke belakang karena dia tahu posisinya sudah tidak menguntungkan. Oh, ini dengan Assassin Pick, tapi kita bisa lihat dari goldnya ketinggalan, ini nggak bagus banget. No. Tapi ternyata sudah ada Jack, teruntung masih ada Quad Shadow, dia mundur ke arah belakang lagi dan masih bisa selamat. Sekali. Ini dengan 2 assassin ketinggalan gold sampai hampir 3.000, 4.000 bahkan hampir. Ini bahaya sih. Iya. Ini nggak worth banget dari draftnya. Dan kita lihat dari brute force bakal di open visionnya. Tyrant Revenge masih belum berani ternyata. Yes, terlalu beresiko, masih ditahan aja. Sementara itu 4 orang di area mid lane coba untuk circling Eagle maju ke area depan. Dan bahkan justru dia yang harus terpanis bersama dengan adanya seorang Kufra. Kali ini Shadow Kill juga sudah di pop up. Apakah akan selamat dari Hayabusa? Masih bisa untuk mundur dengan Quad Shadow-nya, ejector ke arah depan. King D cukup sekarat, sudah ada Blazing Duet. Bahkan kali ini yang dilontarkan oleh Cloud dan cukup sekarat King D. Walaupun demikian dia masih bisa untuk menumbangkan 1 orang Jawhead. Dan ini dia nampaknya mid turret langsung berhasil diamankan oleh Aura Esports. Ini maksa banget sih. Tadi dengan initiate yang udah fail bisa dibilang, full fire-nya maksa ke depan. Terus dari Caitnya juga dia langsung benar-benar masuk ke arah Lancelot-nya. Dan dia langsung ngambil kill-nya. Nah, ini kita bakal lihat dari replay-nya. Nah, ini posisi yang sebenarnya udah fail move banget nih. Udah fail move dan masih dipaksa masuk. Nah, itu dia Phantom Execution miss, puncture-nya miss. Dan akhirnya Cait langsung masuk ke belakang, dapetin kill-nya. Dan itu menjadi satu pukulan keras sih untuk tim continue. Betul. Tapi walaupun demikian King D dia masih bisa untuk menumbangkan 1 orang Jawhead, tapi nggak worth it sih. Karena ya kehilangannya banyak banget, ditambah objektif turret di area mid lane juga. Yes, dan ini langsung kita lihat turret mid lane yang udah nggak ada. Bahkan dari pemain Aura ini udah berani banget main ke depan gitu kan. Yes, pastinya. Bener, turret hancur juga, glue dengan split. Oh, another kill ternyata Excellent udah harus tumbang. King D mengincar ke arah Cloud-nya dari Jamet, coba untuk bertahan kali ini dan harus tumbang ternyata. Sebelumnya sangat sakit. Oh, masih ada Shadow Kill mengejar ke arah belakang ternyata dan berhasil mendapatkan kill-nya. Okta harus tumbang. Another kill juga terjadi. Cait bakal menjadi next target. Masih ada Tylee juga. Ada backup sebetulnya dari Pakito di belakangnya, masih bersiaga. Bakal di fight ternyata 3 lawan 2. Masih bisa bertahan dari Tylee. No, harus tumbang juga. Bakal dikejar lagi depannya, tapi slow sekali larinya. Yap, masih berusaha untuk memberikan damage tambahan, tapi dari Excellent juga sudah datang dengan keberadaan Tyrant Revenge-nya. Sementara itu cukup merugikan karena posisinya kali ini mulai terkejar, networknya yang tadi tertinggal 6.000 sekarang 4.000. Betul banget, ini fail move yang cukup bahaya sebetulnya. Nah, ini dimana inisiasi yang cukup oke, bisa kita lihat dari King D, follow up damage-nya juga ada dari Matilda-nya Lin, dia langsung follow up tanpa basa-basi, dapetin 1 kill. Terus mereka dari Aura Esports agak berpencar sih. Iya benar. Berbeda target lah. Ya karena Pakitonya juga nungguin di area belakang, mencoba untuk ngebait, tapi sayang sekali Tylee-nya nggak bisa selamat. Karena dia langsung flicker ke area belakang, tapi masih dikejar Maja, diharas terus dengan keberadaan Hayabusa. Dan itu dia, walaupun berhasil menumbangkan 1 orang, tapi itu nggak cukup buat menggantikan 3 nyawa yang tertinggal. Betul banget, dan tadi kalau kita lihat juga walaupun Coolfire tumbang, tapi di posisi kayak gini bisa dibilang lebih untung dari tim continue. Oh, Cait, Duel Dragon keluar. Sakit banget damage-nya, masih bisa Town Rose Puncture. Phantom Execution masih bisa survive. Wow, ternyata masih ada flicker dari Cait. Yes, langsung aja flicker ke arah depan, tapi sementara itu Hayabusa sudah ada Deadly Magic, Shadow Kill di pop up, berusaha untuk bertahan dan balik lagi dengan adanya Quad Shadow kali ini. Sementara itu ternyata di sisi lain Pakito berhasil mendapatkan Lord-nya. Wow, ini zoning yang luar biasa yang kita lihat dari Aura Esports. Bagus banget, bass yang sangat baik dari Cait tadi, walaupun udah coba escape dari Coolfire dengan Town Rose, puncture 2 kali, ada Phantom Execution namun masih dikejar. Dia ngebuang flicker buat dapetin kill dan itu worth banget. Iya, karena yang didapetin itu junglernya. Jungler dari tim continue, jadi itu worth banget. Apalagi di mana dia juga sendiri tidak kehilangan nyawanya. Betul, nggak ada threat yang dilakukan. Namun kali ini Pakito langsung ternyata turret yang masih bisa dihindari dengan flicker. Bakal langsung di counter initiate. Yes, ada ejector ke arah belakang Pak. Nah, harus tumbang ternyata dari Excellent. Di sisi lain juga masih ada King D yang digebukin langsung. Sama Pakito masih ada Okta juga dengan poker trick yang sakit banget damage-nya. Yes, kali ini Lord juga sudah masuk ke area inhibitor tar di area mid lane.
5 orang berhasil mengawal dan gak bisa kemana-mana dari tim Continue. Masih berusaha untuk nge-clear aja minionnya. Sementara itu kali ini cukup sekarat. Cloud harus pukul mundur ke arah belakang, tapi Coldfire-nya ternyata berhasil nge-pick off. Gila, nice banget dari Coolfire. Masih bisa dapetin kill-nya juga. Sementara kalau kita lihat masih berlanjut dari King D mengejar ke arah Pakitonya. Masih bisa mundur memang, namun damage yang gak terlalu berasa. Masih bisa dikejar lagi. Oh, datang kali ini excellent. Tarik revenge-nya bagus. Tarik-nya masih bisa di-cancel ternyata dengan ejector dan keluar masih mendapatkan 1 kill. Pakito yang harus tumbang. 3 pemain dari Aura. Wow. Ini mungkin dari Aura Esports tadi terlalu overcommit ya, dimana Lordnya juga sudah berhasil di-clear oleh tim Continue dan langsung ada terjadi trade, dan ini dia adalah highlightnya, dimana Lord sudah masuk ke area mid lane, tapi sayang sekali Cloud-nya langsung sekarat, diincar ke area backdoor-nya dan berhasil diculik oleh seorang Coolfire. Ini Coolfire bagus banget sih, dia nyari posisi bisa sampai depan situ. Itu jago banget bisa kayak gitu loh. Bisa nembus pertahanan lini depan dari Aura Esports. Dia pinter banget, dia main puncture ke arah bawah, bener-bener bikin posisi dia tuh nggak kelihatan lagi sama musuh gitu kan. Dan dia langsung nembusin tembok pakai puncture, terus phantom execution-nya dapet. Nice banget sih ini. Iya, dimana juga yang diincar itu adalah Cloud yang merupakan damage dealer terbesar dari Aura Esports. Makanya kadang kayak nggak percaya gitu kan, 10 tahun sih, itu main kayak gini 10 tahun, serius gitu kan. Mekaniknya tuh mantap banget ya, fast hang. Parah banget, dan kali ini King D dengan signature hero-nya Glue, split. Coba untuk open ke depan, mengincar ke arah Jawet, namun ini bukan target yang cocok. Yes, kali ini. Dipanis enggak, ternyata masih ada flicker. Coba untuk dikejar oleh Okta, tapi nggak mau terlalu overcommit. Sampai sementara itu sudah ada Circling Eagle maju ke arah depan, cowoknya cukup sekarat. Masih ada flicker ke arah belakang dan masih bisa selamat karena langsung aja seorang Jawhead mempop up ejectornya dan gak berani tim Continue untuk mendekat. Yes, sudah ada Necrosis Endurance juga dari Lin ini untuk menghalangi regen dari Pakito juga. Crystal Comb-nya yang gede banget pasti tadi, darah dia ketika pukul Glue tuh naiknya cepet banget sih. Parah banget, Glue lagi split, dikena hot strike langsung dari naik lagi langsung. Pastil dari itu emang cukup tricky kalau untuk bermain Glue ya, karena kalau kita bertemu dengan hero-hero last stealer dengan adanya split yang dimiliki oleh Glue tuh wow, itu berkah sekali. Makanya Glue biasanya bikin dominance biar itu nggak terlalu berasa. Namun kali ini Circling Eagle mengincar ke arah Cait, masih ada Shadow Kill dan Cait yang harus down. Glue di depan, Tylee, oh no, berhasil dinaikin ternyata, coba dilempar lagi ke belakang namun tidak kena. Yes, masih bisa bertahan, dimana juga Okta menunggu aja untuk membackup. Coba untuk mencicil kali ini dengan Deadly Magic, dengan Poker Trick, semuanya resource skill yang di pop up. Tapi justru Cloud yang berhasil menumbangkan di sisi lain. Excellent, coba untuk memberikan damage lagi dan double kill. Apakah akan ada triple kill? Karena Phantom Execution sudah di pop up, shutdown kali ini didapatkan 4 pemain dari Aura Esports masih berdiri. Sementara itu dari Lee mencoba untuk membalaskan dendamnya. Circling ke arah depan, berhasil menumbangkan seorang Cloud, tapi dia sendiri juga harus terpanis. Sementara itu Hayabusa, lihat 1v1 situation dengan Pakito. Oh, ini menyisakan Hayabusa sendiri dan tidak ada Shadow Kill. Bagaimana cara untuk defense-nya? Kita bakal lihat Immortalnya pecah. Tylee ada di depan, langsung di ejector. Shadow Kill belum ada, Quet Shadow masih bisa dimainkan ternyata. Masih bisa selamat lagi, clear minion. Nafas lagi kali ini dari tim Continue. Yes, dan kali ini juga respon ya teman-teman dari tim Continue masih bisa untuk bertahan di high ground defense mereka. Sementara itu dari Aura Esports sendiri memilih untuk menunggu aja karena Lord juga sudah hadir. Ini team fight selanjutnya yang akan menjadi penentu banget. Dimana kalau misalnya tim Continue berhasil mengamankan Lord, ini bahaya banget sih. Bisa menjadi epic comeback bagi Aura Esports. Yes. Yap, dan ini bahaya banget sih, kayak posisinya goldnya udah mulai kekejar. Walaupun memang dari segi turret belum ada yang hancur sih. Tapi kalau dari segi fightnya ini dari tim Continue bisa apa ya, nyamain lah anggapan fight dari teman-teman Aura. Bisa banget sih, dimana kita juga sudah memasuki menit ke-15, responnya tuh udah lama. Dan kalau misal dari Aura Esports, let's say ini wipe out, terus tim Continue dapat Lord, mereka bisa langsung nge-push ke area mid dan menang. Betul, dan kali ini set up Lord yang coba ditunjukkan dari tim Aura, dan cepet banget, gak bakal bisa dikontes. Oh no, Unstoppable Force mengejar ke arah siapa? Ternyata ada Kufra. Dan excellent yang dilempar, sudah ada Deadly Magic dan Poker Trick. Masih punya Immortal memang King D. Langsung maju ke depan dan Tyrant yang sangat baik. Konik karena tiga target namun harus tumbang. Volume damage yang kurang, masih punya Blazing Duet juga bertahan dari Jamet. Double kill Israel, masih bisa dikejar lagi, ternyata shutdown belum terjadi. Wyvern harus tumbang, begitu juga dengan Coolfire. Harus mundur dan tumbang ternyata di tangan Pakito. Masih ada King D dengan split-split, coba untuk bertahan mengincar ke arah Okta. Yes, belum berhasil naik. Nggak berhasil karena posisinya seorang King D merupakan roamer ya, maksudnya dia tanker gitu. Damage-nya masih terlalu kecil. Wah, ini defense-nya gimana ini? Sudah tidak bisa, sudah tidak mungkin karena King D sekarang juga sudah diharas.
Dan Oke. ini dia kemenangan kedua dimiliki oleh Aura Esport tanpa berbalas.